Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Amril Samosir, dosen Universitas Malahayati Bandar Lampung. Untuk tahun ini, saya akan mengajar mata kuliah digital marketing. Mata kuliah digital marketing ini akan kita berikan pada semester 4, di mana kurikulum digital marketing yang berbasis OBE atau Outcome Based Education yang bersifat mengandung sebuah proyek. Untuk mata kuliah digital marketing, kita akan memberikan kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama sekali nanti dalam berbentuk proyek. Proyek-proyek bisa mahasiswa kerjakan dalam bentuk kelompok, sehingga dalam pembentukan kelompok tersebut, outcome-nya nanti akan menghasilkan sebuah website yang bertujuan untuk membantu UMKM yang ada di bawah. Dari outcome yang didapat dalam bentuk website, maka nanti akan terbentuklah satu tridharma perguruan tinggi sebagai bentuk luaran penelitian atau pengabdian masyarakat, di mana nanti akan berbentuk jurnal pengabdian masyarakat. Jurnal itu sendiri pun nanti akan dipublikasikan dan akan diikutsertakan juga mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di dalam pembuatan proyek. Adapun proses penilaian daripada digital marketing terdiri dari kuis 5%, tugas 60%, UTS 15%, dan ujian akhir 20%. Sehingga outcome yang diperoleh mahasiswa nanti bisa diimplementasikan ke depannya. Untuk proses belajar mengajar bisa kita lihat dan bisa kita saksikan pada implementasi perkuliahan berikut ini. Untuk mempersingkat waktu, baik, kita akan coba lakukan proses belajar mengajar untuk mata kuliah digital. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pertemuan pertama, ya. Pertemuan pertama untuk mata kuliah digital marketing. Ya. Tetapi sebelum saya mulai untuk masuk ke dalam pertemuan pertama, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama dulu, ya. Nama saya adalah Amril Samosir. Teman-teman mahasiswa bisa lihat di RPS ini, ya. Nanti setelah perkenalan nama, nanti saya akan memperlihatkan kira-kira materi pertemuan dari pertemuan 1 sampai dengan 16 itu apa-apa aja yang harus kita pelajari, ya. Ini perkenalan saya, Amril Samosir, ya. Saya sendiri lahir di Banda Aceh. Dari 2001 hijrah dari Banda Aceh ke Jakarta. Setelah dari Jakarta, kemudian saya pernah pengalaman mengajar, pernah mengajar di Telkom University. Setelah dari Telkom University, kembali ke Lampung, ya. Kemudian saya di 2013 saya bergabung dengan kampus Malahayati. Itu perkenalan singkat dari saya, ya. Jadi dalam pembelajaran ini saya minta teman-teman jangan terlalu kaku, ya, dan jangan terlalu canggung dalam mengikuti pembelajarannya. Satu hal yang harus teman-teman pahami, pada saat kita bicara mata kuliah digital marketing, seharusnya mata kuliah digital marketing itu sifatnya adalah prakteknya. Karena nanti outputnya nanti itu teman-teman wajib memiliki website. Nah, tapi websitenya dalam tanda kutip, websitenya itu tidak akan saya ajarkan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi websitenya itu nanti akan kita buat menggunakan fasilitas Google Sheet, ya. Tetapi dengan website yang kita rancang atau yang kita buat dari Google Sheet tersebut, itu aplikasi websitenya itu sudah bersifat dinamis. Karena kalau kita bicara masalah digital marketing, segmentasinya adalah bagaimana cara kita mengangkat UMKM, dari kita angkat UMKM tersebut, kemudian nanti baru kita implementasi di dalam bentuk website, ya.
Setelah itu nanti saya akan memberikan salah satu contoh website yang teman-teman nanti akan buat acuannya seperti itu. Oke, ya. Jadi kita bisa mulai. Yang pertama itu adalah di sini teman-teman bisa melihat, ya. Oh ya, satu hal saya lupa, di dalam pembelajaran saya nanti, saya minta teman-teman bisa men-silent handphone supaya tidak bisa mengganggu aktivitas belajar mengajar ini. Ya. Saya kira teman-teman semuanya duduk di sini di bagian lampu semua ya. Ada yang kenal lampu? Ada yang kenal lampu? Atau enggak? Dari Jambi, wah dari Jambi jauh gitu ya. Dari Jambi, Jambinya di mana? Di Kabupaten Kerinci. Iya Pak. Kerinci. Enggak Pak, di Kabupaten Banjar Timur. Timur. Saya kalau pulang ke Banda Aceh itu selalu lewat lintas timur itu. Jadi kalau misalnya saya lewat lintas timur, nyetir kurang lebih kalau dari Banda Aceh itu 4 hari, jadi 1 hari itu kurang lebih makan waktu 10 jam. Ya. Nyetirnya nggak gantian, nyetirnya itu sendiri dan capeknya luar biasa. Dan itu yang saya lakukan setiap tahun sekali, ya, mudik ke Banda Aceh lewat lintas timur. Jadi kalau di lintas, kalau mau ke Banda Aceh itu ada 3 lintasan, lintas timur, lintas barat, dan lintas tengah. Saya mengambil lintas timur, alasannya karena apa? Karena durasi kilometernya pendek, kurang lebih sekitar 2.500 km. Nah itu pengalaman. Kalau misalnya teman-teman yang mau petualang atau adventure, boleh nggak apa-apa nanti. Lebaran bisa gantian bersama saya nanti. Mudik kita ke Banda Aceh, ya. Sebaiknya nanti kita main-main ke Sabah, atau yang dikenal dengan West Island. Nah, ya. Siapa mau ikut nggak apa-apa nanti. Gratis kok. Tapi ingat gantiannya gitu. Ya. Dari sini, kalau lintas timur kan melewati 4 provinsi: Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, baru Banda Aceh. Ya, kalau lewat lintas tengah Pak, kalau lewat lintas tengah pada belakangnya Bangka Belitung, belakangnya Sumatera Selatan, kemudian belakangnya Jambi. Rutenya kurang lebih sekitar 3.300 km. Nah kalau kurang lebih banyak ikutin lintas tengah. Pak, ada nggak Pak lintas yang paling mudah? Ada, namanya lintas apa? Lintas barat. Nah, kalau lintas barat teman-teman nanti akan melewati Bukit Barisan dari Bengkulu, kemudian masuk nanti Bangka Belitung, setelah itu baru masuk Padang, ya. Palembang, Padang, nanti masuk ke agak pedalaman Jambi sama Pekanbaru, baru nanti masuk ke Medan. Medan bukan Medan kota, tapi Medan kabupaten. Ya, setelah itu nanti baru dia keluar ke Banda Aceh. Alangkah capeknya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang suka petualang, nggak apa-apa, boleh juga. Ya. Oke, coba kita perhatikan. Jadi kalau yang sekarang ini nanti mata kuliahnya itu adalah digital marketing. Kemudian apa kelebihan daripada mata kuliah ini? Mata kuliah ini adalah sudah merangkum kurikulum OBE. Apa itu OBE? Outcome Based Education. Ya, jadi Outcome Based Education itu output atau outcome daripada kurikulum ini nanti hasilnya dalam bentuk project. Nah, tadi kan saya di awal sudah sempat saya katakan, berarti Pak kalau dia project dalam bentuk apa dia Pak? Dalam bentuk website. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak ada teori lagi. Jadi semuanya praktek. Dan tidak menutup kemungkinan dari website tersebut nanti akan terbit atau nanti akan ada keluaran dalam bentuk jurnal. Ya. Tapi yang paling penting adalah projectnya dulu yang harus teman-teman kerjakan. Biasanya projectnya nanti akan kita buat dalam bentuk kelompok.
ya, kelompok-kelompok. Kemudian nanti teman-teman silakan cari UMKM yang ada di luar. Misalnya kalau di Bandar Lampung UMKM-nya yang paling terkenal apa? Keju pisang, apa? Risol, terus dimsum, donat. Nah, apa lagi? Ya, boleh ya, ada sekali itu ya. Ya. Nah, jadi gini, sebelum saya masuk ke dalam materi ini, teman-teman harus bisa dipahami dulu. Kenapa Pak ada website untuk saat ini? Digital marketing ada, kemudian ada lagi yang namanya Shopee, kemudian ada lagi yang namanya apa? GoFood, setelah itu apa lagi tuh? Grab, Maxit, ya. Kalau boleh dibilang, semua itu dikatakan dengan bisnis startup, tetapi diolah menggunakan digital marketing. Itu hanya sebagai startup ini, ya. Nah, jadi dulu ya, ini kita cerita dulu. Kenapa kalau website itu ada sangat membantu sekali UMKM untuk mengangkat nilai jual produknya. Contohnya begini, ya, contohnya seperti ini. Kalau misalnya katakanlah ada, ini siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Siapa? Yul Patra. Yul. Oke. Misalnya Yul Patra. Yul punya usaha. Usahanya apa misalnya? Usahanya adalah SLR. Ya. SLR kan sekarang ada SLR 77. Kalau kita buat namanya SLR 99. Misal, ya. Yul ini punya gerai SLR-nya sebanyak berapa? Katakanlah Yul punya cabangnya itu sebanyak 8 gitu. Satu ada di Bandar Lampung, satu lagi ada di Jatong, satu lagi ada di Prinsewu, ya. Tetapi cabang-cabangnya itu kan dalam bentuk fisik. Yul punya 8 cabang, pernah terpikirkan sama Yul akan melakukan ekspansi, perluasan usahanya. Pada saat Yul mau berpikir mau melakukan ekspansi untuk perluasan usahanya, yang terlintas sama Yul itu adalah otomatis dia akan mencari tempat. Katakanlah sektornya seperti Hadisoni, bakso Hadisoni. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, yang ada apa di dalam benak kita? Yang pertama itu adalah cost-nya, biayanya tinggi. Jadi kalau misalnya satu tahun sewa tempat itu berapa? Kurang lebih sekitar 35 juta, tergantung lokasi. Ya, ada nggak Pak cara? Bagaimana cara supaya kita nggak sewa tempat? Ya, nah kan bahasanya seperti itu ya. Supaya kita nggak sewa tempat, kosnya pun kita nggak keluar sih gitu. Ada caranya. Solusinya bagaimana? Maka usaha tersebut dibuatlah dia dalam bentuk digital. Ya, bagaimana cara kita membuat digital yang tadinya usahanya SLR itu ada di mana-mana, itu kita masukkan ke dalam website. Pada saat kita sudah punya website, kita bayar tak sewa tempat? Enggak. Yang kita bayar apa? Website punya identitas enggak? Identitas itu apa namanya? Apa namanya? Identitas namanya apa? Ada yang tahu? Misalnya nih, saya punya identitas namanya Ambril. Yul punya identitas nama usahanya apa? SLR 99. Supaya SLR 99 itu muncul, supaya SLR 99 itu booming, apa yang perlu kita cantumkan di dalam website-nya? Ada yang tahu? Hah? Coba, kalau ada yang tahu jangan. Kalau ada yang tahu langsung aja Bapak kasih nilainya A+. Ada yang tahu? Hah? Keunikan barang tersebut.
hampir mendekati. Saya punya website ini, ya kan? Supaya website saya ini kebenaran sampai keluar dari sana nih, katakanlah sampai ke Piala Dunia sana nih. Jadi nanti yang namanya Ronaldo pada saat Estelar ini, ya kan? Kira-kira website saya ini apa yang perlu saya berikan? Personal branding, oke. Tetapi sebelum ini masuk semua ke sana, kita harus ada identitas saya dulu, usahanya. Apa identitasnya? Hah? Mereknya udah ada, Yul. Logo udah ada, SLS 99. Personal brandingnya oke. Nanti di dalam web itu nanti akan ada bentuk testimoni, dan bahkan nanti di dalam video itu nanti Bapak akan memperlihatkan salah satu website digital marketing yang saya buat itu sudah lengkap, sudah ada storytelling, sudah ada video mengajar, sudah ada video himbauan, sudah ada testimoni. Nanti teman-teman bisa lihat. Apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba cek di chat ini. Apa nama identitas untuk membuat website supaya website itu bisa terkenal, supaya bisa bukan terkenal ya, artinya supaya kita pun pada saat mengklik atau mengetik nama tersebut dia sudah lebih singkat gitu. Apa namanya? Hosting. Bikin lagi apa? Harus punya domain. Nah itu ya. Misalnya domainnya apa? Domain itu adalah identitas. Jadi ini, coba didengarkan. Jadi pada saat teman-teman membuat website menggunakan Google Sheet, dia itu nanti masih membawa nama aplikasi Google Sheet-nya. Supaya aplikasi Google Sheet-nya hilang, makanya dia nanti diberikan domain. Domainnya misalnya apa? estelarul.co.id. Nah itu domain, gitu ya. Itu namanya domain, ya. Itu namanya domain. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah punya identitas, ya, mau kita berada di Piala Dunia 26 di Amerika sana, pada saat Ronaldo pun nanti akan melihat produknya kita, atau bahkan Lionel Messi pun akan melihat produknya kita. Wah, ternyata Indonesia sudah ada nih, namanya Yul 99 gitu. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak Pak kalau seandainya orang dari sana mau order sama kita di sini? Jawabannya bisa, cuma nanti barangnya yang di sana keburu durasi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, coba kita kembali lagi ya. Jadi nanti di sini yang pertama itu adalah learning outcome prodi. Jadi learning outcome prodi itu dalam bentuk CPL, capaian pembelajarannya. Kemudian nanti ada learning outcome prodi CPL yang dibebankan ke mata kuliah. Poin nomor 3 ada learning outcome mata kuliah atau CPL, analisis instruksional atau pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran semester atau RPS, ya, kemudian rencana kegiatan pembelajaran, ada rencana tugas, ada rencana penilaian, ada rubrik penilaian. Oke. Kemudian coba kita lihat ini deskripsi daripada mata kuliahnya. Yang ingin saya perlihatkan di sini adalah pertemuannya. Nah, pertemuannya nanti udah Bapak buat pakai tabel ya. Nah ini coba kita lihat. Pertemuan pertama berarti mampu melakukan riset pasar. Nah itu. Tadi di awal sempat saya singgung, kira-kira yang lagi booming sekarang itu apa? Ya, misalnya apa tuh? SLR rasa durian. Kalau selama ini kan SLR-nya itu aja. Ya, SLR itu kan isinya apa nih coba? Alpukat, kemudian kelapa, nangka, ya itu. Artinya apa? Itu sudah menjadi standarnya gitu. Coba dibuat keunikan atau pembeda, nah, ya. Dibuat pembeda, tujuannya apa? Supaya penggunaan atau produk itu bisa lebih
bisa lebih baik. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti di pertemuan pertama itu nanti akan ada melakukan riset pasar, ya. Kemudian ada indikatornya tuh. Ada indikatornya yang pertama itu adalah memahami dan dapat menjelaskan tentang riset pasar melalui platform digital, ya. Jadi teman-teman bisa cek kira-kira yang lagi booming sekarang apa, UMKM apa yang lagi ngetren sekarang, yang lagi bagus sekarang, ya. Karena kalau kita bicara masalah digital marketing, kita tidak lepas dari yang namanya riset pasar. Jadi seperti itu untuk pertemuan pertama, ya. Kemudian ini saya tidak bisa menjelaskan sampai dengan 16 kali pertemuan, tapi paling tidak nanti RPS-nya akan saya bagikan kepada ketua kelasnya supaya nanti akan tetap kerangka atau materi yang saya berikan nanti tidak keluar dari pertemuannya gitu, ya. Kemudian bagaimana proses penilaiannya? Proses penilaiannya itu kalau untuk OBE nilai objeknya itu sangat tinggi, ya. Nilai objeknya itu tinggi. Di sini ada penilaiannya, ya. Seperti ini. Nah ini, ya. Penilaiannya. Ini coba dengan tugas itu bobotnya berapa? 25, ya. Kehadirannya 0, UTS-nya 75, UAS-nya 40. Nah, ini saya balik, nanti saya balik, ya. Tugasnya itu saya jadikan dia adalah tugasnya itu saya berikan 60%, ya. Jadi nanti saya balik. Tugasnya nanti adalah 60%. Karena tugas itu nanti teman-teman nanti akan membentuk kelompok, di mana kelompok itu nanti akan membuat satu proyek, ya. Kemudian kehadiran tetap akan ada penilaiannya, ya. Ini komponen penilaiannya nanti akan sedikit berbeda. Setelah itu nanti ujian tengah semesternya itu kurang lebih sekitar 15%, kemudian nanti ujian akhir semesternya nanti 20%. Jadi tetap totalnya sama nanti sekitar 100%. Ini komposisi atau bobot penilaiannya nanti akan berbeda, tidak seperti ini, ya. Nah, yang paling tinggi poin itu adalah nanti tugas. Makanya nanti coba kita perhatikan kira-kira nanti sejauh mana peran daripada tugas tersebut, ya. Oke, itu yang terkait masalah rencana pembelajaran semester. Kira-kira dari rencana pembelajaran semester ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sembari saya masuk saya buka internet, teman-teman nanti bisa melihat website, salah satu website, ya. Saya aktifkan dulu data selulernya. Jadi proyek contohnya seperti ini, ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sembari saya buka website-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ya. Pak, apakah nanti pembuatan website-nya menggunakan coding? Enggak sama sekali. Bahkan nanti teman-teman nanti bisa membaca buku saya membuat website tanpa coding. Nah, ya. Memang selama ini kan kalau yang ada kebanyakan kita buat website itu menggunakan coding gitu, ya. Ada ini, ada HTML, ada itu semua segala macam. Tapi kalau untuk prodi manajemen tidak menggunakan coding, ya. Silakan, setelah saya buka, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya login. Saya login email, ya. Nanti teman-teman bisa melihat, bahkan nanti dari sini teman-teman bisa membukanya melalui handphone, ya. Karena nanti dia sudah menggunakan App Store. Nah, ini yang enak, ya. Jadi kalau kita bicara masalah digital marketing harus seperti itu. Makanya nanti
saya himbau sama teman-teman wajib punya laptop ya. Nah ini dia, healthy people. Coba kita teman. Nah ini adalah beberapa website-nya. Teman-teman nanti akan mendesain dan membuatnya seperti ini. Nah, dia kalau dijalankan seperti itu. Ini website UMKM terkait penjualan buah-buahan, minuman sehat. Nah, itu ya. Ini ada menunya, ini ada barangnya. Jus buah, nah itu, ya. Jadi kan seperti ini. Tujuannya kan seperti ini, mendesain dan membuat seperti ini nanti. Ya, itu yang tadi saya katakan, Pak, kira-kira pada saat membuat ini nanti menggunakan coding nggak, Pak? Enggak, ya, nggak menggunakan coding. Jadi teman-teman itu nanti menggunakan fasilitas daripada Google Sheet. Artinya, pada saat kita belajar digital marketing, kita itu nanti punya media untuk pembuatan website-nya. Apa nama medianya? Itulah nanti Google Sheet. Ya, ini produknya. Nah ini. Nah produknya seperti ini kan? Ya. Nah seperti ini. Saya mulai ini jadi laporan ya. Kemudian kita cek ada yang namanya galeri. Galeri inilah kumpulan daripada AR, augmented reality. Apa itu augmented reality? Nanti di pertemuan ke-12 kita akan masuk, yaitu pembuatan video untuk mengajak orang tertarik atau membeli produk kita. Nah ini galeri, ini seperti ini. Coba kita perhatikan. Nah ini. Tapi benar sebenarnya. Coba. Oke. Suaranya kedengaran ya. Suaranya agak dulu ya. Suaranya ini. Nah ini adalah terus nah ini ada augmented reality ya. Nah jadi nanti teman-teman mesti buat seperti ini. Cara buatnya bagaimana Pak? Cara buatnya nanti teman-teman bisa melakukan testimoni ya. Jadi kalau misalnya tadi Estelio di order sama teman-temannya, dijadikan video, kemudian dimasukkan lagi ke dalam website ya. Nah kalau ini tadi apa nih? Ini namanya, coba kita lihat namanya apa? Reviewnya ya, review how people ya, ini testimoni. Kalau ini storytellingnya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah seperti ini ya. Jadi yang namanya website itu kan mengajak orang ya. Nah ini nanti tugas teman-teman membuat website ya, dan jangan lupa bentuk videonya. Makanya kalau untuk hal yang seperti ini tidak bisa dikerjakan per individu. Jadi nanti teman-teman wajib mengerjakannya menggunakan kelompok masing-masing ya. Kelompok masing-masing silakan. Yang paling pertama itu nanti akan ada saya buatkan kerangka, di mana kerangkanya nanti adalah teman-teman wajib membuat atau mengambil judul. Kira-kira apa judulnya? Apakah dia es krim durian kah? Ataukah dia es telernya tadi? Atau mungkin kokon apa gitu? Ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian di atasnya, di bawahnya sorry, keunggulan produk ini testimoni. Nah ini mengajak hal lain. Jadi
ada 4 video mengajak pelanggan seperti ini. Walaupun sifatnya masih di seputaran kampus gitu. Itu kan masih di seputaran kampus tuh, backgroundnya. Ya, di seputaran kampus. Nah itu. Tapi ingat ya, tidak semua video itu nanti akan teman-teman lakukan di seputaran kampus gitu. Contoh gini, pada saat nanti teman-teman mau mengangkat konveksi misalnya. Konveksi itu nggak bisa kita bermain di seputaran kampus gitu. Konveksi itu harus real. Oh ini pakaiannya, ini bahannya. Jadi nggak bisa jadi ditampilkan di depan alam terbuka gitu. Yang paling penting harus disesuaikan dengan kondisi temanya. Ya, nah ini storytellingnya. Nah dia akan bercerita, ya, akan bercerita terkait keunggulan produknya. Kemudian nanti kan akan ada diberikan bintang 1, bintang 2, bintang 3, ya. Nah itu semua nanti akan ada penilaiannya di storytelling. Ya, nah inilah kekuatan daripada digital marketing. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait digital marketing, nggak apa-apa. Ini baru pertemuan pertama. Saya kira bebas saja pertanyaannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait untuk digital marketing. Ya. Bisa ya buat ini? Nah ini kita lihat. Buah potong dia dapat 5 bintang. Salah buah dia dapat penilaiannya 5 bintang. Ya. Nah jadi dibuat seperti ini. Gimana kalau ordernya di sini, Shopee Food, Grab, Gojek, ya. Kontak personnya jangan lupa dibuat alamat gedungnya, mapping petanya, ini. Jadi dibuat semua lengkap, ya. Nanti di sini akan ditambahkan dengan yang namanya kontak atau nomor HP yang kita aktif langsung dengan WhatsApp. Jadi pada saat nanti ada orang mau beli, dia tinggal klik WhatsApp tersebut, maka nanti akan interaktif dengan handphonenya, kira-kira berapa ordernya, input dengan nomor kris atau QRIS. Ya. Nah jadi kalau kita mau membuat website, kalau kita berbicara masalah digital marketing, harus seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, untuk pertemuan pertama saya kira tidak terlalu banyak. Saya memberikan gambaran terkait mata kuliah digital marketing. Walaupun dia sifat mata kuliahnya adalah 3 SKS. Ya, silakan. Ya. Ya. Nah, media pembuatan website itu kita menggunakan Google Sheet. Ya, ini contohnya. Nah ini di sini nih editnya. Nah ini klik di sini. Nah ini di sini. Ini loh Google Sheet. Nah ini. Kalau bisa pakai Canva bisa, Pak? Lebih bagus. Bisa. Karena ini sudah simpel. Ya. Saya sarankan kalau pakai Canva gunakan animasi ya. Canva animasi itu kan ada. Nah, buat semenarik mungkin. Karena kalau Google otomatis dia sudah interaktif dengan Canva. Itu lebih bagus. Ya. Ada lagi? Ya. Untuk website ini semuanya tinggal Gratis. Kecuali pada saat nanti teman-teman menggunakan domain ya. Nah, tadi kan sudah saya bilang, ini pada saat saya jalankan seperti ini, coba diperhatikan. Saya menjalankan, coba diperhatikan. Nah, ini masih nama ini ya, coba diperhatikan. Masih ada yang namanya sit.google.com/mahayati.ac.id healthy people brother gitu. Kalau udah menggunakan domain, nanti bilang semua tuh, masukkan identitasnya gitu. Apa identitasnya? Misalnya apa? healthypeople.co.id. Nah itu, ya. Kalau ini kan karena masih membawa nama kampusnya, nama aplikasinya, dan nama email kampusnya, ya. Paham ya?
Nah, jadi ini outcome tadi saya sudah katakan outcome-nya nanti adalah seperti ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi, outcome-nya seperti itu. Ada lagi yang bertanya, silakan. Sudah terpikir bahwasannya ini menggunakan bahasa HTML ya? Ya kan? Waduh Pak, saya kan anak manajemen ini. Otomatis Pak kalau buat website itu menggunakan bahasa pemrograman HTML Pak, hypertext markup language gitu. Tapi ini sama sekali tidak menggunakan coding programmer. Ya. Dan bahkan ini sudah bisa berinteraksi dengan mobile phone. Jadi gitu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya kira ini ya gambaran RPS dengan kurikulum OBE, di mana nanti OBE ini nanti akan menghasilkan outcome-nya dalam bentuk project website. Ingat ya, nanti di pertemuan kedua Bapak sudah dapatkan nama-nama kelompoknya, kemudian nanti baru kita lakukan riset pasar sesuai dengan yang ada di FKS tadi. Ya, karena kalau seandainya kita nggak membuat kelompok, kita tidak membentuk kelompok, nanti akan membuatnya. Yang paling enak kalau seperti ini dia memang harus diwajibkan membuat tugas kelompok. Karena ini sifatnya kondisi berkelanjutan. Apalagi nanti ada materi nanti pembuatan videonya. Itu yang paling yang membutuhkan waktu agak lamanya seperti itu. Ya. Jadi saya kira ini untuk materinya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.